Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini kita dikagetkan oleh banyak peristiwa sebenarnya. Ada peristiwa Pelumpang, ada rentetan dari kasusnya Mario. Kotak Pandoranya benar-benar terbuka habis. Sampai-sampai ada transaksi 300 triliun di Departemen Keuangan yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dan juga harta kekayaan bapaknya yang disebut sampai 500 miliar. Tadi ya Departemen Keuangan 300 T transaksi yang terjadi dalam berapa tahun. Dan di dunia hukum juga ada yang menarik adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima, tapi ada amar putusannya yang kemudian membuat heboh, yaitu menunda persiapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan kalau saya nggak salah. Dan itu berarti amanat Undang-Undang Dasar udah terlanggar itu, karena Undang-Undang Dasar menyebutkan presiden itu dipilih setiap 5 tahun. Kalau ditunda 2 tahun lagi, itu udah lebih dari 5 tahun. Dan inilah yang pakar hukum tata negara hampir sepakat mengatakan bahwa ini pengadilan salah kamar malah. Seharusnya itu tidak diadili di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tata usaha negara. Tapi ternyata diadili di pengadilan negeri. Dan juga penundaan tadi yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar kalau lebih dari 5 tahun presiden menjabat. Dan karena itu kita malam ini akan membawa diskusi ini dengan tema putusan ganjil penundaan pemilu. Mahfud MD pasti ada yang main di belakangnya. Nah, siapakah yang main ini? Kalau memainkan pemilu kayaknya gak sembarang orang ini. Sayanya Pak Mahfud gak menyebutkan siapa orangnya. Karena itu saya akan mulai dari Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal. Sebenarnya apa yang digugat oleh Partai Prima dan apakah sesuai dengan keputusan ini? Silakan. Ya, selamat malam Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya Bang Karni, proses ke PN pusat itu, kerangkanya itu mencari keadilan. Siapapun yang ada menjadi masyarakat atau rakyat di Indonesia ini kan berhak mencari keadilan ketika secara norma atau aturan hukum yang bagi kami di partai politik yang akan mau ikut dalam pemilu 2024 di Bawaslu sudah tertutup, di Petun juga sudah tertutup, maka kami cari celah di mana keadilan lagi yang harus kami cari agar kemudian keinginan kami untuk ikut dalam pemilu 2024 itu terakomodir Bang Karni. Jadi sebelumnya udah ke Bawaslu dan udah menggugat ke Petun. Udah Bang. Dua-duanya ditolak. Dua-duanya ditolak, ditolaknya pun itu jadi kebingungan tersendiri buat kami. Karena di Bawaslu itu kami 2 kali Bang ke sana Bang. Jadi pertama sejak kami diputuskan oleh KPU itu tidak lolos verifikasi administrasi, kami menggugat. Setelah kami menggugat kemudian diputus Bawaslu dinyatakan diterima sebagian. Setelah itu kami diminta untuk Bawaslu untuk memperbaiki data dalam partai politik kami
yang dinilai oleh KPU itu kekurangan anggota dan struktur. Jadi kami perbaiki Bang. Kami perbaiki itu dikasih waktu sama KPU cuma 1 kali 24 jam Bang. Harus memperbaiki sekian provinsi dan berapa ratus kabupaten. Kami kejar barang itu, kami kejar data itu. 24 jam? 1 kali 24 jam Bang, bayangin Bang. 1 kali 24 jam harus mempersiapkan verifikasi keanggotaan kami. Setelah kami lengkapi, kemudian ternyata dalam surat keputusan KPU yang merespon surat putusan Bawaslu ini, yang seharusnya perintah Bawaslu buka semua. Tidak boleh lagi ada pembatasan dari akses sipol dalam putusan Bawaslu itu. Tiba-tiba kemudian dalam surat keputusan KPU itu ternyata ada sekitar 5 kota kabupaten yang kami nggak bisa buka akses sipolnya Bang. Karena di verifikasi administratif itu kan ada namanya sistem informasi partai politik untuk memasukkan data dan keanggotaan kami. Nah di surat keputusan KPU yang merespon putusan Bawaslu itu ada, kami nggak bisa buka 5 kota kabupaten itu. Kami bersurat ke KPU, LO kami menghubungi KPU. Ini gimana agar kemudian kami bisa buka sipol dari 5 kota kabupaten ini. Nggak bisa semua menjawab. LO KPU nggak bisa menjawab, akhirnya ya udah kami biarkan 5 kota kabupaten itu. Walaupun sebenarnya kalaupun kemudian tidak 5 kota kabupaten ini tidak kami lengkapi, masih tetap dalam kerangka bisa mencukupi syarat verifikasi administrasi. Itu satu. Kemudian setelah kami lengkapi, diverifikasi kembali oleh KPU, tetap tidak memenuhi syarat pengumuman dari KPU. Setelah tidak memenuhi syarat dari KPU untuk yang verifikasi administrasi itu, kami menggugat lagi ke Bawaslu. Yang kedua kalinya, ditolak oleh Bawaslu karena menurut Bawaslu ini objeknya sama dengan gugatan yang pertama. Padahal sebenarnya isinya berubah Bang. Tidak sama lagi dengan gugatan yang pertama. Ini menjadi keanehan juga di Bawaslu. Kenapa kemudian ditolak? Sementara esensi dari gugatan yang kami yang kedua itu berbeda dari gugatan yang pertama. Oke, Bawaslu tutup, tidak bisa lagi. Kita petun. Petun pertama itu ditolak. Karena menurut petun, aturan yang diminta oleh undang-undang itu harus selesai sampai pada verifikasi faktual tanggal 14 Desember 2022. Jadi kami menunggu Bang, sampai ada verifikasi faktual. Selesai verifikasi faktual, kami dapat surat keputusan. Karena kami tidak ikut lagi dalam verifikasi faktual, dalam surat keputusan KPU yang terakhir untuk pengumuman verifikasi faktual itu, nama Partai Prima sudah tidak ada dalam pengumuman verifikasi faktual. Dan aturan PKPU sebenarnya mensyaratkan pengumuman verifikasi faktual itu harus ada nama partai-partai yang tidak lolos. Nah, ketika kami tidak tercantum dalam surat keputusan KPU itu, ketika kami bawa surat dari KPU yang tertanggal 14 Desember itu, petun menolak. Karena putusannya petun itu menyatakan bahwa kalian tidak terikat secara langsung dalam objek gugatan. Petun close, habis, nggak bisa lagi kita. Terus mau kemana Bang Karni? Kami cari celah hukum lagi. Agar kemudian keinginan teman-teman Partai Prima ini untuk ikut dalam pemilu 2024 itu masih bisa masuk. Nah kami mendapatkan satu klausul undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Hak sipil politik yang sesuai konvensi internasional yang sudah diratifikasi juga oleh negara Republik Indonesia. Nah itu yang kami masukkan dalam gugatan PN Pusat. Jadi gugatan kami di PN Pusat itu bukan gugatan sengketa pemilu. Tapi gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU. Itu yang kami gugat Bang Karni, PMH. Jadi bukan sengketa pemilu. Ini yang kemudian ribut. Ternyata pada saat kami masukkan gugatan itu, ya Bang Karni kita lihat sendiri sekarang hasilnya. Hakim memutus bahwa gugatan kami diterima dan diterima sepenuhnya. Seperti itu Bang Karni. Tapi ada nggak dalam gugatan itu untuk menunda pemilu? Ada petitum kami. Jadi begini Bang Karni, soal kita di amar putusannya itu poin 5 menyatakan bahwa
KPU tergugat menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 dan pemilu dimulai lagi selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa 2 tahun 4 bulan 7 hari? Karena kami hitung pemilu 2024 itu dimulai sejak Februari 2020 dan kemungkinan akan berakhir pada Mei atau Juni 2024. Itu rentang waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa kemudian kita masukkan angka 2 tahun 4 bulan 7 hari itu? Kemudian juga kenapa kita minta hentikan proses? Karena Bang Karni sebenarnya kita minta hentikan proses itu sejak November 2022 atau Desember 2022 ketika kami sudah merasa ini ada ketidakprofesionalan KPU dalam melakukan verifikasi administrasi kepada Prima. Jadi pada saat November 2022 atau Desember 2022 kemarin itu kami sudah ke KPU Bang dalam bentuk aksi, dalam bentuk demonstrasi, kami minta KPU tolong hentikan dulu proses pemilu ini karena ada ketidakberesan, ada ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi Partai Prima. Jangan lupa Bang Karni bahwa demokrasi pemilu ini tidak hanya sebatas demokrasi prosedural. Kita terlalu menghamba pada proses bahwa kita tidak melaksanakan pemilu 5 tahun, maka kita berbahaya buat bangsa dan negara. Tapi jangan lupa ada yang namanya asas jujur dan adil. Kami merasa tidak ada kejujuran, kami merasa tidak ada keadilan. Jangan dilupakan itu. Itu satu tarikan nafas semua. Bahwa tepat waktu iya, tapi jangan dilupakan tarikan nafas yang lain. Ada yang namanya jujur dan adil. Kami minta itu ke KPU sejak November 2022, sejak Desember 2022. Begitu Bang Karni jalan ceritanya. Baik, saya ingin dengar jawaban dari KPU dalam hal ini Pak Muhammad Afifuddin, Komisioner KPPU. Ya, terima kasih Bang Karni. Teman-teman sekalian, ya saya kira yang disampaikan Bung Alif tadi memang benar. Ada proses-proses pendaftaran partai yang harus dilalui oleh seluruh partai politik. Yang pertama minta akun untuk mengisi sipol. Kemudian intinya kalau partai tidak lengkap maka tidak lengkap dalam persyaratan yang harus dipenuhi, maka dia tidak bisa melanjutkan proses verifikasi lanjutan. Nah, termasuk ketika semua partai yang sudah mendaftar itu ada yang nggak lengkap, ada 16 partai yang kemudian mengajukan gugatan dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu dan semua kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat lah ya. Kemudian ada gugatan yang kedua yaitu terkait dengan 6 partai yang mengajukan sengketa ke Bawaslu, salah satunya Partai Prima. Nah, Partai Prima ini kemudian juga ya katakanlah kalah lah di situ. Satu partai kemudian menyepakati atau ketemu di titik mediasinya, yaitu Partai Umat. Karena Partai Prima tidak puas atas proses yang di Bawaslu, mereka kemudian mengajukan sengketa di PT UN yang objeknya itu adalah berita acara. Nah, kemudian tidak diterima seperti dijelaskan Bung Alif tadi. Nah, teman-teman Prima ini juga mengajukan lagi ke PT UN atas objek gugatan yaitu berupa surat keputusan KPU 518 yang di situ menyebutkan partai-partai yang lolos gitu. Nah, ternyata di situ juga ditolak. Artinya tidak diterima. Nah, dari situ kemudian teman-teman Prima dalam beberapa kesempatan menganggap ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan teman-teman oleh KPU yang kemudian dilaporkan ke pengadilan negeri. Kira-kira begitu. Nah, kami dari KPU tentu menghormati seluruh proses bagi para pihak yang menganggap bahwa dirinya, partainya tidak mendapatkan keadilan dan seterusnya. Dan itu kita layani semua. Membuka akses sipol sebagaimana dituduhkan tadi, semua partai juga kita buka akses sipolnya ketika proses-proses sengketa di Bawaslu tersebut. Nah, bahwa kemudian ketentuan partai bisa memenuhi syarat apa tidak itu kan aturannya sudah rigid dan semua kita sama-sama tahu. Nah, Partai Prima ini kan memang belum sampai kepada tahapan verifikasi faktual karena berhenti di administrasi yang dianggap tidak lengkap tadi itu. Ada beberapa daerah yang pengurusnya belum lengkap termasuk keanggotaan. Nah, oleh karena itu kita hormati seluruh proses ini. Kita
setiap ada panggilan sidang kita datangi, kita hadiri, keterangan kita berikan, dan seluruhnya kita perlakukan sama seluruh partai politik. Hanya memang sebagaimana banyak pengamat mengatakan bahwa jalur untuk ke PN, pengadilan negeri, ini juga bagi kami salah alamat begitu. Kenapa demikian? Dalam konteks orang mencari keadilan atas proses pendaftaran partai politik, jalurnya sudah ada di Bawaslu sama di PT UN, dan itu sudah ditempuh. Bahkan teman-teman Prima sekarang melakukan upaya hukum lain kan untuk putusan PT UN yang kedua itu, istilahnya peninjauan kembali, dan kami sudah siapkan jawaban atau memori atas PK-nya teman-teman di Prima ini yang di PT UN. Kami juga sedang menyiapkan memori banding untuk yang putusan 575 yang di PN. Jadi ini ada dua jalur. Satu itu soal di PT UN yang sedang berjalan dan masa tenggatnya untuk mengajukan banding atas yang dilakukan teman-teman Prima itu 16 Maret ini. Demikian juga untuk yang di PN. Kalau kami melakukan banding batasannya di 16 Maret. Nah, intinya sebenarnya kami menghormati seluruh proses itu, dan kami juga melayani dan juga memberikan keterangan-keterangan yang dianggap diperlukan untuk memastikan dan meyakinkan publik bahwa kami melakukan kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu secara profesional. Bahwa ketidakpuasan jalurnya sudah ada dan itu juga kita lalui bersama-sama. Dan tentu dalam konteks yang lain, penegasan atas situasi terutama di putusan nomor 5 yang bikin meriah itu kan, soal yang diartikan penundaan 2 tahun 4 bulan 7 hari ini yang sebenarnya membuat situasi meriah gitu loh. Nah, bagaimana KPU menyikapi hal ini? Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan masih dalam koridor rencana tahapan kami yang sudah kita rumuskan di PKPU 3 tentang tahapan pemilu. Jadi semuanya berjalan. Hari ini tadi kami misalnya membahas dengan seluruh peserta pemilu PKPU yang mengatur soal bagaimana pencalonan calon anggota DPRD, DPR, dan DPR Provinsi dan DPR RI. Artinya kami ingin pastikan proses banding sedang kami siapkan sampai tenggat waktu yang diatur. Kami juga tetap melangsungkan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah kita rumuskan di awal, sambil juga mengikuti seluruh perkembangan yang ada di pengadilan negeri tersebut. Baik, Pak Pibudit, tapi kan sekarang KPU dinyatakan oleh pengadilan sebagai terhukum tuh. Artinya melakukan perbuatan yang melawan hukum lah. Sehingga harus bayar denda berapa itu? 500 juta. 500 juta. Artinya yang bersalah. Apa tanggapannya? Ya, kami menghormati putusan lembaga pengadilan, tetapi kan banyak pihak juga memberi catatan atas proses yang dianggap salah alamat ini. Seingat saya di 5 tahun yang lalu jalur ini juga nggak pernah ada gitu, belum pernah ditempuh oleh para pihak yang kecewa gitu ya atas partai yang nggak masuk dan seterusnya. 5 tahun yang lalu kita ingat memang kalau nggak salah ada satu partai yang masuk lewat jalur PT UN. Artinya ini hal baru yang kemudian dianggap oleh banyak pihak ya salah alamat kalau persoalannya adalah sengketa proses pendaftaran pemilu tapi larinya ke PN. Harusnya sudah selesai di Bawaslu dan PT UN kan demikian. Nah, atas itu karena upaya kita untuk menghormati putusan pengadilan itu kita melakukan banding. Sebagaimana aturan membolehkan kita untuk melakukan banding. Nah, ini yang sedang kita matangkan. Yang paling penting karena ini dihubungkan dengan situasi penundaan dan seterusnya, sementara kami tetap menjalankan skema bahwa pemilu sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh PKPU kita dan sebagaimana undang-undang juga mengatur seluruhnya. Jadi prosesnya tetap jalan. Tetap jalan. Jadwal itu. Walaupun pengadilan mengatakan putusannya bisa dilaksanakan serta merta. Iya, tetap jalan.
Baik, saya sekarang ke politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Apa tanggapan PDI Perjuangan terhadap ini? Kalau kita saya kira pertama jelas ya bahwa kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 ya, mengacu pada Undang-Undang Pemilu itu bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Itu jelas. Jadi kalau sikap partai saya kira malam hari setelah putusan itu beredar di publik, di media, Sekretaris Jenderal sudah langsung membuat press release dan saya kira tadi sebagian sudah disampaikan poin-poin kami. Misalnya di sini Pak Sekjen mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, sengketa penetapan parpol peserta pemilu adalah kewenangan Bawaslu dan PT UN untuk mengadili. Yang kedua, oleh karena Partai Prima sudah pernah mengajukan kepada dua lembaga itu sudah tentu seharusnya pengadilan negeri menolak menyidangkan atau mengambil kasus itu ya. Lalu yang ketiga, petugas komisioner KPU ini kan adalah pejabat tata usaha negara sehingga ranahnya harusnya ke PT UN ya. Lalu keempat soal kewenangan tadi. Dan yang kelima, kami menganggap bahwa putusan itu tidak mengacu kepada keputusan MK yang menyatakan tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan karena putusan itu otomatis menyebabkan perpanjangan masa jabatan. Nah, ini menurut kami akan melahirkan krisis konstitusi yang luas gitu. Karena akan sangat berbahaya. Ketika kalau putusan ini diberlakukan serta-merta, maka akan terjadi krisis konstitusi yang belum pernah kita hadapi, Pak. Apakah Presiden, DPR, ya dan yang lain itu masih legitimate untuk memegang kekuasaan setelah tanggang periode kepemimpinannya misalnya berakhir? Siapa yang harus jadi presiden? Siapa yang harus jadi DPR RI? Ingat, ini tidak hanya menyebabkan presiden bertambah masa jabatannya, tapi DPR juga. Lembaga-lembaga lain juga yang punya priorisasi. Ini kan sangat berbahaya. Jadi kalau kami berpendapat bahwa keputusan walaupun itu adalah independensi hakim, ingat bahwa ini adalah proses pengadilan. Di mana tentu kita tidak berwenang menyampuri. Di mana itu adalah hak atau pertimbangan hakim untuk memutuskan. Nah, tetapi kami tetap beranggapan bahwa apa yang diputuskan itu sebenarnya tidak pas. Gitu ya, karena kalau persoalannya adalah persoalan terkait administratif dari Partai Prima untuk ikut pemilu, prosesnya kan sudah ada. Dan seharusnya kalaupun dilakukan, kalaupun ada hal-hal yang kurang di sana menurut mereka, seharusnya itu tidak menghalangi proses pemilu secara keseluruhan. Ini kan kita jadi semua tersandera oleh putusan pengadilan itu. Gitu. Nah, tetapi itu sudah terjadi. Oke lah, silakan kita beradu pendapat. Tapi hal yang paling penting sekarang, tadi kan disebut itu hal yang baru. Menurut saya, tadi kan Partai Prima mengatakan bahwa jangan hanya prosedural. Saya kira demokrasi apapun ujungnya harus ada prosedural. Tidak ada demokrasi tanpa prosedur. Kalau demokrasi tanpa prosedur ya anarkis, Pak. Menurut saya begitu. Jadi kita harus tetap jalan ini pemilu ini. Tidak boleh dihalangi gitu. Jadi kalaupun misalnya mau diperbaiki atau apapun itu yang menurut KPU dan Bawaslu dan PT UN sudah selesai, ya itu tidak boleh menghalangi seluruh proses kenegaraan yang kita ambil, yang kita lakukan, yang merupakan mandat konstitusi. Silakan saja gitu. Nah, persoalannya sekarang kan bagaimana kita memastikan bahwa KPU ini memang memiliki argumen-argumen hukum, argumen-argumen legal ya, substantif yang kemudian nanti bisa menjadi bahan untuk bandingnya, memori bandingnya. Karena jangan sampai juga perasaan keinginan segelintir orang itu menyandera seluruh rakyat Indonesia. Ini kan kita nggak boleh juga gitu. Jadi kami tetap bahwa semua tahapan pemilu harus jalan. Silakan kalau memang proses pengadilan harus jalan, kecuali saya nggak tahu nanti ada perdebatan sampai Mahkamah Agung memutuskan lain ya urusan lain lah. Saya bukan orang hukum. Tetapi sampai itu inkrah saya kira seluruh proses harus berjalan sesuai mekanismenya. Dan kemudian saya ingin juga menyampaikan di sini bahwa
Kalau kita dengar tadi penjelasan dari Partai Prima, tudingan-tudingan, ya, asumsi-asumsi, ada oligarki yang ingin menunda pemilu kan terbantahkan. Tadi sangat jelas disebutkan proses yang mereka alami, ya, dan kenapa, why-nya gitu. Jadi ini juga pembelajaran kita, ya, jangan kita sembarang mudah memunculkan teori-teori konspirasi yang tidak sahih gitu, yang tidak valid gitu. Ini berbahaya juga buat negara kita gitu. Saya kira itu kalau dari kami, Bang Karni. Ya, tapi sampai Menko Polhukam pun mengatakan bahwa ini pasti ada komplotan yang bermain di belakangnya. Ya, saya nggak tahu basis informasinya valid nggak Pak Menko Polhukam. Punya nggak beliau atau asumsi? Kalau memang benar itu ada menurut beliau, ya tunjukkan mana buktinya. Kalau hanya berasumsi, saya kira bahaya negara ini. Seorang Menko Polhukam berasumsi tanpa fakta, didukung fakta yang valid. Gitu loh, ini kan nggak bagus gitu kalau menurut kami gitu loh. Bahwa saya pikir sependapat ini soal sama teman-teman Ya. PDIP Bang Karni, karena ini menjadi nggak enak buat di kaminya di Partai Prima. Kalau kemudian ada tudingan bahwa ada permainan di dalam. Kalaupun kemudian Prof. Mahfud mengatakan bahwa ada orang besar, ada kelompok besar, ada siapa yang bermain, ya diselidiki saja. Dibuka saja siapa yang bermain dalam putusan ini. Dan saya kira agar kemudian kami juga tidak tersandera dalam tudingan-tudingan seperti itu Bang Karni. Karena Dan nggak saya enak kira gitu. ada Itu lembaga nggak yang bagus. bisa memeriksa seluruh proses persidangan, pertimbangan-pertimbangan, fakta-fakta hukum, landasan-landasan keputusan yang diambil oleh hakim. Ada komisi yudisial kalau saya tidak salah, ya. Atau kalau perlu ombudsman sekalian. Silakan lihat, mari kita pelajari. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan di sana? Barulah kita kemudian bisa berasumsi, oh ini kayaknya aneh. Apakah ini antara pihak yang berperkara atau ada pihak lain di luar pihak yang berperkara memanfaatkan. Tapi tanpa kita membaca dengan benar apa yang terjadi dalam proses persidangan, tanpa kita memberikan fakta yang valid, informasi yang kuat, tudingan bahwa ada pihak yang bermain di sini, saya kira itu jahat. Ya bukan hanya ada, pasti. Ya, pasti ada. Nah, itu dia, apalagi pakai kata pasti. 2 kali lagi kata pasti. Iya. Saya bilang sama Pak Mahfud, sekarang saya bilang, Anda tidak pantas mengatakan itu. Kecuali bisa dibuktikan. Kalau hanya kaya-kayanya, ya nggak boleh dong selevel Menko Polhukam ngomong begitu. Kita juga mungkin berasumsi pribadi, lepas pribadi. Oh ada apa ini, apalagi dikaitkan dengan isu-isu sebelum ini. Tetapi tidak pantas saya kira sebelum membaca secara lengkap, melihat, menganalisis secara lengkap, lalu sampai pada kesimpulan itu. Kesimpulan itu cukup di dalam kepala, nggak boleh keluar dari mulut kalau menurut saya. Tapi kan begini, orang menghubungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ada demo para kepala desa, ada usaha-usaha sebelumnya untuk menunda pemilu ini 3 tahun. Kalau Bang Karni mengaitkan dengan urusan kepala desa nggak nyambung nih Bang. Karena setahu saya urusan kepala desa nggak ada urusannya dengan perpanjangan masa jabatan. Kan kalau ada orang yang teriak di situ 1-2 tidak bisa dong. Tidak semua kepala desa yang hadir itu bicara itu. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalau asumsi silakan. Tetapi asumsi itu simpan di mulut. Jangan keluar dari mulut. Kecuali Anda punya fakta dan data. Karena ini yang berbahaya kalau menurut saya. Yes, bahwa ada segelintir orang ngomong. Ada sekelompok orang ngomong. Bahkan mungkin ada pejabat yang bicara. Tetapi mari kita lihat, yang bicara itu punya kewenangan enggak? Siapa yang berhak menentukan perpanjangan masa jabatan? Penundaan pemilu. Kan ada lembaga-lembaganya, ada partai politik. Dan saya lihat, ya kalau lihat dari komposisi partai-partai yang ada, partai mana sih yang kemudian bisa dikatakan serius mendukung urusan ini? Perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu? Awal-awal ada 1-2. Ada 1-2 awal-awal. Tapi setelah itu. Partai besar lagi. Partai mana tuh? Hah? Partai mana? Iya kan di media jelas. Iya partai besar mana? Saya nggak tahu, setahu saya ada yang kecil-kecil. Kalau partai besar saya nggak tahu. Ya. Tetapi itu pun tidak akan memadai, tidak akan mencukupi. Dan kami di PDI Perjuangan pasang badan untuk itu. Tidak akan ada itu yang namanya
penundaan pemilu kah, perpanjangan masa jabatan, kan itu bertentangan dengan konstitusi. Satu. Yang kedua, negara ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Yang memungkinkan terjadinya hal itu tadi ketika terjadi force majeure. Tidak ada alasan pembenar legal, konstitusional, etis, ya moral yang bisa untuk membuat kita mengatakan pemilu harus ditunda atau diperpanjang. Saya kira itu bualan atau keinginan segelintir orang. Jadi kalau diperpanjang itu darurat konstitusi. Ya, kecuali ada force majeure. Bisa jadi. Kalau gempa bumi terjadi hampir di seluruh negara Republik Indonesia memang bisa pemilu kan? Enggak. Tapi kalau tidak ada alasan force majeure itu tidak mungkin kalau menurut saya. Dan kami berpandangan bahwa pemerintah ini dalam kondisi yang baik, sehat, bahkan cukup berhasil. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran menunda pemilu, itu sama aja dengan mengejek pemerintah. Sama aja dengan mempermalukan pemerintah, di mana kami menjadi komponen utamanya. Saya kira begitu Bang Karni. Ya bukan aja itu. Kalau ditunda pemilu terpaksa ada PLT presiden nanti. Ya itu tadi krisis konstitusi, tidak hanya presiden. DPR loh. DPR, DPD, dan semua lembaga negara yang periodenya udah habis. Jadi itu bukan hal sederhana. Itu akan menimbulkan kekacauan, bencana, konstitusi yang luar biasa. Jadi itu sangat tidak mungkin terjadi. Tetapi kan ada yang menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya, kita harus paham juga. Ya, menjadi panggung peluru untuk kemudian meleverage dirinya. Ya biarkan saja mereka bertarung. Antara yang kepengen, nafsu, pengen nambah jabatan, dengan orang yang memanfaatkan ini untuk meleverage dirinya. Silakan aja. Kita tidak akan setuju dengan hal itu. Baik. Berbisa bila partai politik tidak lagi punya fondasi untuk mendorong ide yang bermoral dan bermartabat, maka itu bukan lagi partai politik, tapi hanya konspirasi untuk mengambil kekuasaan. Esenwar, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelumnya saya ingin dilihat dulu pernyataan dari Menko Polhukam tentang keputusan penundaan pemilu ini. Silakan. Putusan itu karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin. Jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan. Itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok. Sama ini. Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya. Iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh independensinya itu misalnya pada kode etik diatur ini kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus tapi putusannya
bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Baik pemirsa, sekarang giliran politisi PAN, Fikri Yasin. Ya, baik. Apa tanggapannya terhadap peristiwa ini? Terima kasih Pak Karni dan terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini. Yang pertama, kalau sikap kita terhadap penundaan pemilu, kita secara tegas kita akan melawan yang upaya untuk penundaan pemilu, dan kemudian kita juga minta kepada KPU untuk tetap di rel jalurnya. Nah, tetapi sebelum masuk ke soal perdebatan itu, yang pertama kami hormati kawan-kawan Prima menggugat keadilan, artinya memang kawan-kawan Prima ini memang embrio dari PRD dulu yang berjuang untuk ngikut pemilu, memang kami luar biasa gigihnya. Tetapi saya agak mundur sedikit supaya perdebatannya bukan hanya soal setuju nggak setuju dengan ditunda atau tidak ditundanya. Jadi karena itu akan berefek panjang sekali nantinya. Seperti kawan saudaraku Deddy Sitorus tadi uraikan tadi, itu efeknya itu luar biasa. Jadi pertama adalah munculnya pembatasan kita 10 tahun kepala negara dalam pengelolaan ini adalah koreksi total kita kepada negara kita yang dulu kita sebut totaliter. Sehingga muncullah pembatasan kepala negara itu 10 tahun. Nah, dalam proses itu, perperiodisasinya itu 5 tahun itu saya pikir kajiannya sudah luar biasa. Dia bukan tebak-tebakan muncul angka 5 tahun kepala negara itu. Artinya konsep penyelenggaraan sebuah negara oleh kepala negara itu 5 tahun itu saya pikir sempurna. Nah, kalau dia dipandang tidak mampu menyelesaikan itu, dia masih punya kebijakan untuk mencalonkan diri 5 tahun berikutnya, maka penyempurnaan pembangunannya 10 tahun. Dan itu strict. Itulah kemudian muncul di Undang-Undang Dasar itu. Nah, terhadap apapun yang terjadi kita sekarang ini, koreksi apapun itu, jangan kemudian kita menyebabkan bahwa terjadi sesuatu itu akan kita ngebongkar konstruk ini. Itu dulu yang harus benar. Bahwa di situ tidak dianggap sebagian pihak misalnya tidak adil, tidak benar, oke, diperbaiki di situ saja. Bukan ngebongkar konstruk yang besar ini. Agak konyol cara berpikir kita kemudian menabrakkan situasi misalnya yang soal dinamika tadi itu terhadap konstruk besarnya. Yang pertama misalnya jelas bahwa ini adalah undang-undang dasar. Kemudian hanya bermodalkan putusan pengadilan, kemudian ini akan menabrak ini. Keputusan pembatasan kepala negara ini. Yang kedua, perdebatan di soal salah alamatnya. Walaupun kalau salah alamat ini menurut saya ada pakar hukum di sini yang lebih jago soal mereka. Tapi hampir semua sepakat bahwa ini salah alamat. Lah kalau alamatnya sudah salah, saya yakin substansinya juga menjadi salah. Kemudian itu akan membatalkan konstruk besar tadi. Menurut saya sangat keliru. Tersesat bahkan kita di sana. Nah maka kami dari Partai Amanat Nasional tetap sepakat bahwa kami bertekad mendorong KPU untuk tetap maju. Jalankan itu sesuai relnya. Karena dampak dari kalau itu benar nanti terjadi, bukan hanya soal kepala negaranya. Misalnya efek tadi misalnya ada penundaan, saya nggak tahu juga hakim bisa memunculkan angka 2 tahun 7 bulan berapa hari itu, 4 hari. Bagi kami, kajian di internal kami PAN, ini agak lucu ini. Bahwa kami menghormati keputusan hakim, dia punya independensi terhadap keputusan itu yes. Tetapi dari mana dia memunculkan angka 2 tahun, 7 bulan, kemudian sekian hari. Bagi kami itu aneh. Kajian apa itu sehingga muncul angka itu? Itu juga aneh. Gitu loh. Nah di sini kami melihat memang banyak hal yang agak janggal juga terhadap keputusan itu, hakim itu.
Walaupun kita juga, ya kita tetap menghormati juga. Nah, kami juga menghargai kawan-kawan Prima untuk mendapatkan keadilan itu juga, kami hormati juga, kita setuju saja itu. Artinya jalani itu. Tetapi bagi kami, kepada kita semua ini, jangan juga kemudian kita agak terkecoh di soal-soal itu. Bagi kami, keputusan hakim memutuskan kawan-kawan Prima, jangan kemudian seolah-olah itu dianggap bisa menabrak situasi yang ada sekarang. Itu yang bagi kami itu semakin rancu. Walaupun perdebatan hukumnya silahkan itu. Kenapa kemudian ada pembatasan itu bagi kita? Sama-sama kita tahu bahwa pembatasan presiden ini dalam pengelolaan negara itu adalah agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Itu jelas. Nah, kebayang dengan kita kalau kemudian nanti ada tambahan, bukan atas keputusan rakyat, tetapi atas putusan pengadilan saja penambahan itu. Belum lagi misalnya bukan hanya efek soal kepala negaranya, misalnya kalau dia penundaan, paketnya adalah penundaan legislatif misalnya. Kebayang kemudian seluruh program negara ini, di legislatif baik tingkat 2, tingkat provinsi, tingkat pusat ini, dan itu akan bergeser 2 tahun lagi misalnya, seluruh program yang sudah dijalankan di rakyat yang sudah menjerit misalnya, banyak misalnya hal yang dikoreksi oleh rakyat sampai masanya dia harus punya otoritas tertinggi untuk mendorong pemilihan itu, dan itu dirampas. Hanya karena mohon maaf misalnya ada gugatan 1-2 partai politik yang itu dianggap tidak adil. Kebayang sama kita nanti ini akan terjadi pergeseran itu. Apa yang akan terjadi? Nah, ini juga yang kami tanyakan. Seperti yang saudaraku Dedi tadi pertanyakan. Apa yang terjadi nanti? Misal kalau kemudian ini terjadi yang 2 tahun 7 bulan sekian hari itu luar biasa ruwetnya nanti. Bagaimana kondisi negara kita ini? Nah, itu kemudian yang kita pikirkan bersama, kenapa kemudian kami tetap dengan pendirian mendorong KPU secara teguh untuk terus berjalan di relnya saja. Tetapi bahwa untuk mencarikan jalan keluar ini, nah kami persilahkan kita ini, terutama Pak Gayus, kemudian Pak Peri Amsari yang punya kemampuan itu, untuk mencarikan jalan keluar ini agar pemilu kita tetap jalan, tetapi kawan dari Prima juga tetap untuk bisa ikut, sesuai dengan itu kita setuju. Itu yang. Tapi celah hukumnya di mana, komprominya di mana, situasinya, nah itu monggo silakan saja. Tapi kalau dari kami secara tegas bahwa kami tetap mendorong 14 Februari itu harus tetap berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang Valdo Maldini, staf khusus Menteri Stek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya. Makasih Pak Karni, Pak Ferry, Pak Dedi, Pak Fikri, Pak Afif, Pak Gayus, Prof Gayus, dan Bang Alif. Terima kasih sekali lagi. Kami ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tepatnya hari Senin kala itu, Bapak Presiden mengatakan mendukung KPU untuk melakukan banding. Kontroversi, pro, kontra, sebagainya biasa. Dan itu hal yang telah clear dinyatakan oleh Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Karni, bahwa dalam beberapa waktu belakangan banyak kejadian A, kejadian B, kejadian C, D, bahkan kejadiannya sampai Z, mungkin Z+1, Z+2, Z+3 lah yang bisa diaduk-aduk, dicocok-cocokkan. Tetap Presiden berkata bahwa tunduk pada konstitusi. Presiden menyampaikan bahwa ya konstitusi kita begitu, Presiden juga dilantik dengan konstitusi, ya makanya Presiden akan patuh pada konstitusi. Itu clear yang kedua. Yang ketiga, terkait apakah ada upaya, ya tadi Bang Alif sudah nyampaikan sendiri tadi, kita mungkin pertama kali juga baru ketemu kali ini ya Bang ya, jadinya nggak ada hal itu gitu. Kalaupun ada gosip, orang berpendapat
Orang pengen ngomong A, ngomong B, ngomong C, ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi tetap upaya-upaya itu tidak ada. Kalau seandainya kita melihat lagi, keputusan ini keluarnya ketika DPR sedang reses kali Bang Deddy ya. Kalau seandainya kita ngelihat gimana sih caranya kalau kita memang pengen ngubah ini, ngotak-ngatik ini, ya di parlemen. Wong ini keputusan keluarnya lagi reses gitu. Bang Deddy lagi di Dapil, tadi sebelum masuk sini masih ngurusin nelayan di Kaltara. Dapil Kaltara Pak Deddy Sitorus ini. Nah jadinya kita ngelihat ya nggak ada kaitannya apa-apa gitu. Ini proses hukum ya tentu kita hormati gitu. Namun yang jelas kadang-kadang ya sedihnya begitu Pak Karni. Untuk urusan politik elektoral ini ibarat kita makan presiden tuh sering kena getahnya ketika orang makan gitu loh. Ya karena kan paling enak itu nembaknya ke presiden ya. Wah ini otak-atik istana, olah-olah istana. Ya kan, tapi kan sebenarnya nggak ada. Jadi ya presiden mendukung KPU untuk melakukan banding, presiden taat pada konstitusi, presiden juga menyampaikan bahwa ya kita jalani proses ini pro dan kontra biasa. Kalau seandainya ada yang beraspirasi ingin diperpanjang, ya jangan dilarang juga karena nanti dibilang pula kita itu anti kritik, anti demokrasi, nggak boleh ngomong, salah lagi gitu. Nah jadinya ya proses sudah ada, KPU sudah bekerja, semangat Pak KPU, Pak Komisioner. Mudah-mudahan berhasil, masih ada 8 hari untuk bikin ini memori banding. Kayaknya udah siap nih Bang. Ya mudah-mudahan udah siap, good luck. Dan Partai Prima juga ya monggo. Terlepas dari itu yang ingin kami sampaikan Pak Karni. Bahwa Presiden mendukung KPU banding, Presiden tunduk pada konstitusi, Presiden ingin semuanya ya sesuai sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih. Lah yang ngomong ini bukan sekedar gosip, bukan di jalanan. Ya gimana tuh? Menko Polhukam, orang terdekat presiden, yang bilang bahwa ini ada yang komplotan yang bermain di belakang. Ya. Nah itu pasti. Harusnya pakai insya Artinya Allah. dia bisa. Tapi ada juga pernyataan dari Mahfud kan yang bilang kita akan lawan keputusan itu. Iya. Itu jelas sekali. Yang aku mau tanggapi Bang Karni, yang dibilang Prof Mahfud ini. Seharusnya kalau kemarin misalnya seperti yang kita lihat Pak Wamenkumham mengatakan bahwa tolong bersabar, kita sama-sama menghormati etika lembaga agar kemudian tidak riuh seperti ini. Cuman kan jadi problem sekarang karena sekelas Prof Mahfud yang menjadi Menko Polhukam, kita lawan habis-habisan, ini tidak benar apa segala macam. Loh, ini lembaga peradilan yang harus kita hormati dan hargai. Kalau kemudian lembaga peradilan di negara ini yang sudah kita tidak hormati, tidak hargai, terus kita mau jadikan apa nanti kasus-kasus yang masuk juga di pengadilan? Ini yang menjadi problem Bang Karni. Kalau dari awal kami selalu bilang bahwa di Partai Prima itu tidak ada yang minta tunda pemilu. Amar putusannya tidak ada tunda pemilu dikatakan. Kami minta hentikan proses pemilu 2024, kemudian kita mulai awal lagi dengan hitungan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa kita ujuk-ujuk minta hentikan proses ini Bang Karni? Karena sejak Desember 2022 kemarin, kami sudah merasa ini ada ketidakprofesionalan KPU nih. Kami minta seperti itu Bang Karni sejak Desember. Kita sudah minta hentikan proses pemilu, audit KPU. Baik. Paldo boleh lanjut? Ya, boleh dikit ya Pak Karni. Ya Indonesia ini kan negara demokrasi, kita juga negara hukum. Jadi ya kita bisa mengembalikan semua proses-prosesnya itu ke lembaga terkait. Lembaga juga punya independensi. Jadi dalam hal ini ya kita jalani saja prosesnya. Makanya kita juga tidak menganggap bahwa konspirasi A, B, C, D sampai Z itu penting. Karena memang statement presiden sudah clear sekali Pak Karni. Apalagi gitu. Saya nggak ngerti lagi kalau seandainya presiden udah bicara begitu, mendukung KPU banding, taat pada konstitusi, di parlemen juga tidak ada gerakan apa-apa, ya jadinya kita ngomongin apa selain gosip. Kira-kira gitu Pak. Baik. Baru kali ini Menteri Polhukam dibilang gosip. Enggak Pak Menko saja, banyak. Ya salah satu kan dia. Pemirsa, dalam setiap pemilu adalah hakmu, kepentinganmu, dan kemerdekaanmu yang dipertaruhkan di bilik suara. Todd Young, senator Amerika. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Masih yakinkah masyarakat bahwa pemilu akan terjadi pada 2024? Kami kemarin mengadakan survei atau polling. Survei kecil-kecil aja namanya polling. Terhadap keyakinan tersebut. Ternyata walaupun ada putusan pengadilan, 70% dari voters itu yakin masih bahwa pemilu akan terlaksana. Sementara 30% lainnya ya mungkin percaya bahwa ada orang besar yang bermain di balik ini, jadi tidak yakin bahwa ada pemilu 2024. Baik pemirsa, saya sebelum mulai ingin mengucapkan ikut berduka cita lebih dulu atas berpulangnya mantan Hakim Agung Profesor Djoko Saroko pada hari ini, yang juga merupakan sering menjadi narasumber dari ALC. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi cobaan ini. Sekarang giliran mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, Profesor Gayus Lumbun. Terima kasih Pak Karni. Saya memulai dari konstitusi. Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi yang keberadaannya berhubungan dengan pemerintahan yang terdiri dari penguasa dan rakyat. Dari sinilah negara-negara yang mempunyai konstitusi, karena tidak semua negara punya konstitusi. Ada 5 negara besar yang tidak punya konstitusi. Dia hanya mengandalkan kepada Habeas Corpus, Magna Carta, Bill of Rights, yang semuanya itu berkonsep pada hak asasi manusia. Negara besar-besar Pak Karni, Inggris, Kanada, New Zealand, Israel, nggak punya konstitusi itu. Artinya tidak tertulis. Dia punya panduan hanya kepada Bill of Rights. Nah, kita punya. Dalam kaitan ini adalah akan saya katakan konstitusi itu sebuah sumber hukum tertinggi, tetapi dia bernorma tunggal. Dia tidak punya ancaman kalau tidak dilakukan apa yang tertuang di konstitusi itu. Maka konstitusi ini memerlukan aturan-aturan di bawahnya yang diamanatkan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di konstitusi. Pemilu presiden, DPR, DPRD yang lain itu ada di pasal 22E. Nah, oleh karena itu di pasal inilah harus tercipta norma-norma lain yang mempunyai ancaman-ancaman hukuman, sanksi-sanksi yang diatur. Nah, saya akan mengatakan bahwa seluruh aturan yang dari sumber hukum utama ini atau hukum tertinggi, sumber tertinggi ini mempunyai rezim hukum. Saya menyebut rezim ini ada kelompok-kelompok. Yang paling bergerak untuk konstitusi ini adalah hukum tata negara. Dan yang kedua, hukum administrasi negara.
Hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur ketika negara ini diam. Tidak ada apa-apa, dia diam, diatur oleh HTN. Tetapi ketika negara bergerak, pergerakannya bisa cepat, bisa lambat, bisa dinamis, itu diatur oleh hukum administrasi negara. Nah, di hukum inilah ada rezim-rezim lain. Ada hukum pidana, rezim hukum perdata, dan yang lain-lainnya. Jadi kemelut yang timbul hari ini, sebenarnya orang tarik-menarik ini. Orang-orang HTN cenderung mengatakan taati konstitusi, pasal 22E itu selalu merujuk ke sana. Dan aturan-aturan lain yang mengatur mengenai bagaimana pemilu ini dilakukan. Undang-undang tentang pemilu misalnya. Tapi ada rezim hukum lain yang dilupakan dan tidak dianggap tidak boleh berkaitan. Itu tidak betul. Karena hukum perdata, di mana kasus ini timbul, itu mulai dicuatkan. Bahwa harus ada keadilan. Konsep hukum apapun mengatur negara yang sifatnya tidak ada kaitan dengan keadilan, di sini dimunculkan oleh satu partai yang bernama Prima ini. Ada keadilan dituntut di sana. Melalui apa? Tentu pengadilannya adalah pengadilan umum. Keadilan diminta demikian banyak sebenarnya. Tapi simpelnya adalah perbaikan ya. Perbaikan atas syarat-syarat untuk ikut serta di pemilu. Itu utamanya. Kaitan dengan itu adalah kewajiban KPU. Sebuah badan yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pasal 22E itu. Kalau konstitusinya, undang-undangnya banyak. Nah, disinilah saya menemukan beberapa poin sebenarnya. Keadilan itu dipersoalkan. Yang pertama ada errornya sebuah alat yang bernama sistem informasi partai politik. Di sini persoalannya. Ini sangat penting. Tadi diceritakan, saya dengar tadi bahwa ternyata di daerah di cabang-cabang itu terkendala. Karena apa? Sistem ini error. Errornya disebut karena kualitas. Ini badan bertanggung jawab pada KPU. Kira-kira begitu pandangan saya yang dituangkan dalam putusan hakim. Bahwa hakim menunda proses pemilu ini, ya walaupun itu belum final ya, tetapi ini memang perlu dipikirkan ini. Ada dua pandangan saya. Apakah ini ultra petita atau memang ini keyakinan hakim, majelis hakim untuk bahwa ini harus ditunda, tidak langsung diagendakan seperti rencananya. Kalau tidak diminta, saya mendengar keterangan katanya yang diminta bukan penundaan. Penghentian proses ya diminta. Kalau ini berarti bukan ultra petita. Kalau tidak diminta, diberikan itu ultra petita. Apakah itu salah di perdata? Tidak lazim. Tapi demi kepentingan orang banyak, ultra petita diberikan. MK berkali-kali melanggar itu. KKR, undang-undang tentang KKR. Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Yang diminta hanya 3 pasal. Tapi dibatalkan seluruh pasal. Pak Jimli ketika itu. Itu ultra petita. Tapi toh tidak masalah untuk kepentingan orang banyak. Nah ini rupanya tidak diminta, memang ditunda ya. Jadi dihentikan malah proses lanjutan. Nah ini memang berarti hakim betul-betul telah menyaring keadilan yang diperlukan. Saya memandangnya kalau ini memang minta dihentikan sementara itu waktu sebenarnya. Waktu yang mengejar waktu sebenarnya, tujuan baik sebenarnya supaya selama 2 tahun itu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk kepentingan seluruh partai politik yang mengharapkan diri akan masuk. Ini kira-kira pandangan saya Pak. Tidak ada yang salah bagi saya. Saya terus orang yang memandang putusan PN Jakarta Pusat itu tidak salah. Kalau itu salah ada koreksinya. Tapi dalam pandangan saya ini ada keadilan dibangun. Jadi tadi rezim hukumnya seperti itu. Tidak harus rezim hukum negara yang diam saja atau bergerak berbeda. Ini keadilan. Satu keadilan yang dirasakan oleh pihak yang bernama partai politik Prima. Nah, bagaimana solusi menghadapi ini? Tentu tadi dicuatkan ada upaya-upaya untuk proses upaya banding, upaya lanjutan. Ini memang mekanisme yang ada.
Tapi apa tidak terpikir untuk kita melakukan mediasi sudah lewat. Sudah lewat mediasi kan. Yang ada adalah dading, akte van dading. Itu masih dimungkinkan. Jadi kalau memang ini tidak mau berlanjut, kemudian ini demi kepentingan orang banyak, pemilu bisa berjalan dengan baik, saya pikir perlu ada satu proses bernama dading. Masih dimungkinkan. Bahkan kalau dading ini tidak mau dilakukan di pengadilan, bisa ke notaris. Apa itu dading? Perdamaian. Perdamaian. Jadi bikin akte van dading. Maka selesai persoalan. Ini yang perlu dicoba untuk diikuti. Bahkan ini akan menjadi jurisprudensi di negara kita. Sengketa pemilu yang diselesaikan secara damai. Bahkan kalau di daerah-daerah juga terjadi, ini jurisprudensi bisa dipakai sebagai contoh. Lakukan dading. Dengan akte van dading, baik di pengadilan juga bisa di notaris. Dibuat di notaris nanti bawa kembali ke pengadilan. Kalau sudah banding ya itu yang menjadi bahan kemungkinan besar. Nah, apa isi dadingnya? Saya tidak bisa mencampuri untuk usul tidak bisa karena itu masih yang banyak. Ya. Tapi inti dari persoalannya adalah ingin terdaftar dengan baik karena terlambat revisi dokumennya karena sistem yang error. Simpel sekali sebenarnya. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Tidak usah menduga-duga ada permainan atau apa bagi saya. Tidak perlu melakukan satu kalau istilah hukumnya itu sebenarnya ini sudah masuk pada prejudice. Tidak usah berprejudice. Jadi berpikir positif. Ya, jadi prasangka yang buruk. Maksud saya. Saya pikir itu Pak Karni. Baik. Simpel saja, terima kasih. Ya prosesnya harus banding, harus kasasi kan yang disarankan. Itu panjang dan biaya mahal, memakan waktu. Dan masih spekulatif sifatnya. Apakah ini diterima, kemudian memang mundur, itu juga bagian dari keputusan. Ya, juga, tapi bagaimana kita mau dading, mau damai, banding atau kasasi tadi. Kalau putusannya informal beforat. Witobar beforat itu satu putusan yang serta-merta. Sebenarnya disyaratkan itu untuk perma nomor berapa saya lupa berapa tahun yang lalu, 5 tahunan yang lalu itu memang disarankan untuk konsultasi kepada pengadilan lebih tinggi. Konsultasi, hakim perlu konsultasi. Itu yang saya alami. Nah, jadi kalau memang whistleblower beforat pun tidak masalah karena belum inkrah. Tidak masalah, inkrah itu bisa lama itu. Oh, bukan langsung serta-merta. Oh, tidak. Itu tidak berlaku serta-merta karena masih ada upaya hukum lain. Dan serta-merta itu tidak mutlak sebenarnya. Ini satu keinginan hakim untuk tidak berlarut. Sehingga kalau serta-merta kan tidak perlu menunggu lama. Segera melaksanakan hari ini lebih irit waktu, mungkin begitu. Tapi yang lebih baik bagi saya tetap jadi perdamaian. Mediasi lah bahasa umumnya. Baik, sekarang giliran Pak Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas, Yang Mulia Gayus Lumbun, para senior dan kolega. Saya mulai diskusi kita dengan menjelaskan satu persatu perihal permasalahan. Pokok latar belakang masalah ini perlu kita ketahui. Kedua, putusan peradilan yang dianggap sesat. Ketiga, konsep perlindungan konstitusional. Dan keempat yang diminta beliau apa solusinya dan sudah disinggung sebagian oleh Pak Profesor Gayus. Inti persoalan ini adalah kecurigaan banyak pihak, terutama Partai Prima soal penyelenggaraan administrasi pemilu yang bermasalah. Saya juga menemukan banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan kami laporkan ke DKPP proses ini dengan alat bukti yang cukup besar ya, cukup banyak berupa video, rekaman, dan foto-foto yang memperlihatkan bagaimana kecurangan pemilu dilangsungkan. Kasus Prima sebenarnya sudah diajukan ke Bawaslu dan menang sebagian, itu poin penting. Menang sebagian untuk memerintahkan KPU membuka akses data sipol. Dan KPU
tidak mengizinkan Prima membuka data ini, sipol ini. Sehingga kemudian Prima mengadukan kembali ke Bawaslu. Yang intinya kata Bawaslu, ini nebis in idem, perkara objeknya sama. Padahal sudah terjadi perbedaan objek. Akibat itu, karena perlu tempat mengadu dan memperjuangkan rasa keadilannya, pindah ke Petun. Karena tidak ada keputusan dari KPU soal objek yang mestinya bagian dari Petun, maka mereka dianggap tidak memiliki legal standing dan dinyatakan NO. Karena biasanya korban, saya mohon maaf sebut korban, rasa ketidakadilan dan tidak puas, lalu mengajukan ke segala tempat untuk menemukan rasa keadilannya. Di sini titik persoalan yang mungkin perlu digali lebih jauh. Beranikah KPU membuka akses sipol atau tidak-tidaknya melakukan audit? Kalau itu dilakukan, kita akan tahu Prima kah yang berbohong atau KPU yang berbohong? Simple urusannya. Akibat rencana mencari rasa keadilan, masuklah ke ruang yang menurut saya salah. Prima mengajukan ini ke PN itu pasti sudah salah. Kenapa? Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2009 pasal 10 pasal 11-nya menyatakan bahwa untuk perbuatan melanggar hukum istilahnya sekarang Bang Karni, bukan lagi perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung sudah memperbaiki, singkatannya masih PMH. Semua perbuatan melanggar hukum terkait dengan keputusan dan tindakan badan penyelenggara negara harus dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika sudah disidangkan, harus diputuskan tidak dapat diterima, alias NO, alias tidak memenuhi syarat, salah objek, kemudian tidak sesuai dengan kompetensi absolutnya. Jadi sudah diatur lingkungan peradilan untuk mengurus sesuatu sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan inilah yang kemudian ditabrak oleh PN Jakpus. Padahal menurut pasal 134 HIR, kalau kemudian ini bukan kompetensi peradilan, hakim ya akan bisa mendeklarasikan ex officio, menyatakan ini bukan kewenangan saya. Saya Bang Karni, mohon maaf, tidak percaya hakim pengadilan PN Jakpus itu orang-orang bodoh. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat hakim-hakim berprestasi kemudian ditempatkan. Mungkinkah mereka tidak baca Perma nomor 2 2019? Tidak mungkin. Mungkinkah kemudian harus ada proses dismissal proses ketika masuk perkara sebagaimana ketentuan Perma nomor 4 2019 dan Perma nomor 2 2015? Apakah hakim memeriksa terlebih dahulu bahwa ini adalah yurisdiksinya atau kompetensi absolutnya? Mestinya ada. Begitu mereka tahu ini bukan kompetensinya, dia harus deklarasi, saya tidak patut menyidangkan ini bukanlah kewenangan kami. Tanpa harus ada eksepsi. Jadi kalau tidak pun ada eksepsi dari KPU, dia harus deklarasi. Dan ini menjadi aneh karena banyak sebab. Satu, Undang-Undang Dasar kita tadi sudah disinggung, sudah menentukan azas. Azas pemilu itu 7. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan keberkalaan, yaitu 5 tahun sekali. Ini azas juga nih. Sering orang lupakan soal azas 5 tahun sekali ini. Ditentukan di pasal itu bahwa azas pemilu adalah 5 tahun sekali. Artinya putusan ini secara tidak langsung melanggar pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Melanggar kemudian undang-undang pemilu. Tidak dikenal dalam keadaan apapun, sorry Bang Deddy. Dalam keadaan apapun tidak dikenal konsep penundaan pemilu. Yang dikenal adalah pemilu lanjutan dan susulan. Boleh ditanya Mas Hafib itu. Dalam keadaan kahar boleh lanjutan dan susulan. Apa itu keadaan kahar? Disebut force majeure tadi, misalnya gempa, bencana alam yang terjadi, boleh. Di mana itu dilakukan? Di tempat keadaan kahar itu terjadi. Pemilu nasional terus berlangsung.
Dulu dalam sesi lain di ILC sudah disinggung, bahkan dalam keadaan perang sekalipun orang melaksanakan pemilu. Bukan di tempat perangnya, di tempat yang harus dianggap aman agar proses transisi kekuasaan terus berlangsung. Proses demokrasi terlindungi gitu ya. Bahkan saya ingat tuh badai Katrina di Amerika, itu lanjutan dan susulannya hanya sekitar 2 dan 3 bulan. Tidak sampai 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Oleh karena itu, karena ini sudah ditentukan undang-undang dasar, undang-undang pemilu tidak bisa kemudian dilabrak dengan alasan keadilan. Apalagi ya, kasus ini adalah perdata menurut Partai Prima. Yang harus diselamatkan kalau terbukti ada hak-hak keperdataannya terganggu, adalah hak keperdataan itu sendiri. Jangan loncat ya jauh sekali sampai ke hukum publik, yaitu penyelenggaraan pemilu. Tidak bisa begitu. Walaupun ya kalau dalam pandangan Hans Kelsen yang agak berbeda dengan pandangan Prof. Gayus, seluruh rangkaian hukum itu bersatu, ya, berkelindan satu sama lain. Tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk dalam konteks keperdataan dan hukum publik. Tetapi wilayah kompetensi masing-masing sudah ada. Tidak mungkin hak keperdataan orang rusak, lalu hak seluruh warga negara kemudian bisa diabaikan. Tidak bisa. Karena itu melanggar juga pasal 28I Undang-Undang Dasar soal pembatasan hak yang mengganggu hak orang lain. Oleh karena itu disebut di dalam ketentuan perma-perma itu tidak mungkin dilakukan. Nah, solusi konstitusionalnya sudah ada, bagaimana kemudian permasalahan ini bisa diselesaikan? Saya juga heran tuh Mas Afif, Partai Umat karena pertemuan ketua partai dan ketua umum KPU dilakukan mediasi. Prof. Gayus. Waktu untuk memperbaiki mereka 4 hari kurang lebih. Ini ada sengketa diberikan waktu 1 kali 24 jam. Tidak dibuka aksesnya di 5 tempat. Beda jalurnya ini, Bang Ferry. Saya jelaskan dulu bahwa ini terjadi jalur yang berbeda tetapi tidak adil. Kenapa? Ini cuman karena faktor ada pertemuan ketua KPU RI dan ketua Partai Umat, lalu dilangsungkan mediasi yang kemudian perbaikannya untuk wilayah-wilayah yang dianggap tidak memenuhi syarat. Tidak ada hubungannya pertemuan ketua KPU dengan... Apa alasannya kalau begitu? Mediasi yang dilakukan Partai Umat itu berhasil dimediasi. Ya apa alasan kenapa mediasi? Apa sengketanya? Lah mediasi kan kalau para pihak sepakat. Nah untuk konteks Partai Umat. Nggak ada, mediasi itu harus ada objek sengketanya. Apa yang mau dimediasikan? Lah ya situasi-situasi pendaftaran yang disengketakan misalnya kurang-kurangnya. Sebutkan kepada saya satu situasi yang menyebabkan dia punya hak untuk dimediasi. Misalnya beberapa titik yang dianggap pengurusnya tidak ada. Kemudian ada penjelasan sendiri dari partainya. Ya, nah kalau bedanya? Partai Prima ini situasinya mediasinya nggak berhasil ya Bung Alif ya. Kemudian lari ke... Kenapa mediasinya berbeda tidak berhasil dengan Partai Umat? Ada 4 partai lain yang tidak berhasil juga. Iya saya mau tanya apa bedanya Partai Prima dan Partai Umat? Lah ya ada Bawaslu di situ juga. Ya, ada putusan Bawaslu yang memenangkan mereka sebagian untuk kemudian KPU membuka akses. Kenapa tidak dibuka? Dibuka itu, proses-proses itu dilaksanakan kok. Teman-teman ini punya bukti di peradilan kemudian tidak bisa mengakses? Ya, Bung Alif tahu sendiri semua proses itu dibuka sama. Apa yang diperintahkan oleh putusan Bawaslu itu juga sudah dilakukan. Tapi kemudian tidak juga memenuhi syarat sebagai kepesertaan pemilu yang harus menyertakan misalnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai. Ada memang satu koreksi juga mungkin sebenarnya bahwa sipol ini oleh Bawaslu pun sebenarnya dianggap bermasalah. Karena Bawaslu tidak bisa akses juga. Hanya kemudian kenapa kemudian harus menjadi alat ukur untuk verifikasi. Ini yang jadi problematika juga buat saya mau buat lanjutkan. Kita semua. Mau lanjutkan konteksnya bahwa ada perlakuan yang berbeda. Dan bagi saya perlakuan profesionalitas, keseimbangan, kepastian hukum adalah azas dari penyelenggara pemilu. Yang harus dijawab Mas Afif dan teman-teman. Saya mohon maaf Mas Afif, ada ketua KPU yang menyatakan saya ini bajingan. Bagi saya sebuah lembaga yang marwahnya tinggi ya,
harusnya tidak boleh berkata-kata yang merusak marwah kelembagaannya. Sampai hari ini jangankan soal itu, soal kecurangan pun tidak disentuh oleh DKPP dan termasuk oleh teman-teman KPU sendiri. Saya mohon maaf Bang Karni, Mas Afif ini teman saya, tapi saya perlu kritik KPU dan kelembagaannya. Tetapi meskipun ada kelemahan, pemilu ini wajib dilindungi. Aneh bagi saya, secara emosional teman-teman Partai Prima gitu ya, melihat bahwa ini masalah hak kami yang terganggu. Harusnya hak keperdataan kami yang harus diperbaiki. Bukan kemudian loncat ke urusan 2 tahun dihentikannya pemilu. Konsekuensinya pasti ditunda itu Mas Alif. Implikasinya pasti. Kenapa? Dihentikan tahapan dan dimulai tahapan awal. Tanya beliau pasti. Teman-teman yang paham pemilu ini pasti konsepnya penundaan. Mau tidak mau akan terjadi penundaan. Kalau terjadi penundaan, jujur saya mengatakan akan ledakan pelanggaran konstitusional besar. Tanggal 20 Oktober Presiden wajib harus diganti. Tidak boleh 1 detik pun perpanjangan masa jabatan Presiden. Makanya sumpah itu selalu diupayakan sebelum 10 menit habisnya masa jabatan Presiden. Minimal itu. Jadi kalau kemudian konsekuensi ini tidak ditimbang menurut saya salah. Nah apa solusinya? Bagi saya sederhana. Penuhi hak-hak yang betul-betul bisa dibuktikan dari Partai Prima. Apa 3 hak yang saya bayangkan? 1, hak kemudian betul-betul bisa melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi faktual kalau lulus verifikasi administrasi. Hak untuk menjadi peserta pemilu kalau ini terpenuhi kedua-duanya. Kalau tidak bisa dibuktikan, ini harus bertarung di wilayah yang fair. Apa itu? Beranikah KPU membuka atau mengaudit sipol itu? Alasan yang paling mudah menurut saya audit sipol itu. Apa salahnya ya KPU memamerkan ini kebenaran. Andalah yang berbohong, kamilah yang benar. Ferry Amsari gosip katanya. Setahu saya ILC itu pasti bicara hukum, fakta, dan norma. Gosip itu check and recheck. Mungkin Valdo terlalu banyak nonton check and recheck. Gosip. Ya. Nah ini sudah fakta, sudah norma saya sebutkan. Valdo tadi sama sekali tidak menyebutkan apa-apa. Sabar Valdo. Kecuali Bang Ferry yang ngomong duluan tadi. Nah yang saya mau lihat, yang paling penting kita bahas adalah sikap tegas Presiden setelah solusi itu. Jangan kemudian orang bisa saja berasumsi yang muncul dari berbagai peristiwa. Itu boleh, hak orang. Yang tidak boleh itu negara yang berasumsi memenjarakan orang. Apa asumsi yang mulai dari fakta-fakta yang ada? Ada menteri yang bicara bahwa penundaan sangat penting. Coba catat, cari searching pernyataan Pak Bahlil misalnya. Kemudian ada ketua-ketua partai koalisi, Bang Deddy yang bicara soal itu. Kita tidak menafikan. Kecuali PDI Perjuangan. Ya. Bukan PDIP, sabar. Ya Bang Deddy kan harus disadarkan, partai-partai kan bukan PDIP saja. Ada juga yang ingin mengalahkan PDIP. Yang ingin mungkin masuk melalui penundaan. Lalu ada pendukung-pendukung presiden berkumpul besar-besaran bicara penundaan. Apakah jumlahnya lebih banyak dari kader PDIP belum saya hitung. Tapi ada banyak gitu ya. Nah kemudian sikap pelin-pelan Pak Presiden, mohon maaf, faktanya adalah Presiden pertama mengatakan taat kepada konstitusi, tidak boleh penundaan 3 periode, tiba-tiba kemudian Presiden mengatakan hak semua orang bicara suka-suka, tidak bisa begitu. Tidak boleh kemudian Menteri Presiden bicara apa-apa yang bertentangan dengan konstitusi. Sementara orang boleh bicara karena mereka tidak punya kekuasaan. Akan beda bicara Ferry Amsari soal silahkan perpanjangan masa jabatan Presiden dengan Presiden Jokowi ngomong saya mau melakukan perpanjangan masa jabatan. Beda itu dampaknya. Bahkan omongan saya tidak akan berpengaruh dengan orang kampung saya. Jadi ngomong itu perlu ketegasan. Kita minta Presiden betul-betul kalau ada dari KSP sekarang Bang Karni bukti baru tiba-tiba tidak hanya Valdo yang bicara tenang Presiden damai oke
mantap 2024. Tapi kan ada juga orang istana yang ngomong barusan, hormati putusan pengadilan negeri itu harus dipatuhi. Padahal putusan ini dalam konsep keperdataan yang saya pahami adalah kalau dia termasuk konsep peradilan ya, kalau dia melanggar kompetensi absolutnya, maka harus dinyatakan bahwa dia bukanlah sesuatu. Kenapa? Karena ada istilah, kalau dia melanggar kewenangan, dia tidak bisa dianggap ada atau batal demi hukum atau void ab initio, alias dari awal dia sudah salah. Kalau dari awal sudah salah, dia boleh diabaikan. Nah ini proses pengabaian ini untuk kepentingan penyelenggara pemilu juga, dia harus terus lanjut nih. Sementara kepentingan peradilan harus dibantu oleh para pihak. Bahwa ini ada kealpaan yang terbuka di depan mata, orang pihak-pihak silahkan bantu peradilan membenahi ini dengan melakukan banding. Toh tidak ada ruginya. Nah ini catatan penting juga Bang Karni. Banding yang disampaikan oleh Ketua KPU, mohon maaf Mas Hafid, bukanlah pernyataan banding resmi di hadapan lembaga peradilan. Padahal tidak perlu menyusun memori banding, tanya beliau-beliau ini yang pakar hukum. Itu bonus saja untuk memperkuat argumentasi. Kalau sungguh-sungguh menghentikan putusan ini karena ini keputusan yang salah, maka harus dinyatakan segera saya banding secara resmi di pengadilan. Untuk memori bandingnya bisa menyusul itu. Itu tanda-tanda KPU belum sungguh-sungguh untuk segera melaksanakan proses. Ini fakta, bukan gosip, Valdo. Boleh dicek and recheck, tidak ada. Hanya di LSI dan lembaga-lembaga yang betul-betul menampilkan fakta, hal ini disampaikan. Jadi ini perlu dikhawatirkan juga. Bagi saya ada hak Partai Prima, ada hal yang diperbaiki dari penyelenggaraan kita, dan itu betul-betul dalam rangka upaya melindungi konstitusi kita sebaik-baiknya. Ini bukan negara Pak Presiden Jokowi saja, ini negara sebuah bangsa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab Bang Karni. Ya, sebelum jawab. Jadi kesimpulannya memang ada yang bermain di balik ini. Saya akan bicara fakta-fakta. Ada premis minor, premis mayor. Silakan simpulkan masing-masing. Yang ngomong itu bukan orang serampangan. Bukan kemarin PNS tiba-tiba merasa kecewa dengan pemerintahan lalu bicara yang aneh-aneh. Ini orang-orang penting yang jabatannya luar biasa, ada kondisi-kondisi politik dan bahkan ada penelitian yang kita bisa lihat yang berkaitan dengan kepentingan istana. Mas Dedi tahu itu, jangan pura-pura tidak tahu, ada penelitian soal keinginan perpanjangan, ada kemudian survei-survei yang dilakukan. Saya bisa tunjukkan datanya dan bisa buktikan kepada publik bahwa itu sedang berlangsung. Hanya saja apakah ini betul-betul niat paling dalam dari Pak Jokowi atau tidak. Itu sebabnya Pak Jokowi harus muncul. Saya katakan Pak Jokowi harus bicara terbuka bahwa ini bukan kehendaknya. Kalau ada Bang Karni, saya yakin Prof. Mahfud tidak bicara serampangan. Dia Menko Polhukam, bukan kepala desa. Jadi bukan orang yang banyak, dia punya tanggung jawab besar. Tidak mungkin dia bicara sesuka hatinya. Karena konsekuensinya dia akan berhadapan dengan presiden. Baik. Bang Karni saya mau tambahkan soal sedikit, bahwa saya harus jawab yang terakhir nih. Saya kira Presiden Jokowi sudah sangat tegas berkali-kali berulang-ulang bicara soal ini. Bahwa pertama beliau akan taat pada konstitusi. Bahwa pemilu harus jalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Bahwa seluruh persyaratan penyelenggaraan pemilu sudah dilakukan. Anggaran sudah disiapkan. Ya, itu kan bagian dari persyaratan pemilu, anggaran. Tetapi bahwa memang kita harus akui ada orang yang bicara di luar konteks atau juridiksinya. Misalnya tadi menteri-menteri yang bicara soal itu. Yang kita tidak tahu, dan saya bukan tidak tahu, saya bisa pastikan itu bukan keinginan pribadi presiden. Karena kita sudah klarifikasi itu dan beliau sudah mempertanggungjawabkan itu di publik gitu ya. Tapi dan ini yang kita harus tarik sebenarnya. Apakah memang ada di belakang ini benalu-benalu yang memang secara secara tak kasat mata mengerjakan itu? Bisa jadi. Tetapi saya melihatnya begini, mereka bicara di ruang-ruang publik. Saya kira itu baik, kita bisa awasi.
Tetapi dalam kasus peradilan ini, makanya saya tadi senggol Pak Mahfud, dalam konteks peradilan ini, ketika kita dengar sebenarnya apa yang terjadi pada PT Prima lagi, Partai Prima, ya, dan juga misalnya apa yang dilakukan oleh KPU, dan tadi saran-saran yang sudah disampaikan, ternyata tidak sejauh itu gitu loh. Jadi ada kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang memainkan ini dalam rangka penundaan pemilu. Saya pribadi melihatnya terbantahkan. Nyaris bukan apa ya, terlalu jauh kalau kita menariknya ke sana jadinya. Betul Bang Denny, aku mau tambahkan soal itu. Karena soal keriuhan ini kan karena dari gugatan kami juga gitu. Jadi sebenarnya dari awal kami tidak pernah ada mengatakan tunda pemilu. Bisa dicek, bisa di searching di Google. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kami di Prima tidak sepakat dengan yang namanya tunda pemilu. Kami di Prima tidak sepakat yang namanya perpanjangan jabatan. Kami di Prima tidak sepakat yang namanya presiden 3 periode. Tidak ada itu semua, bisa di searching. Karena itu kemudian, agar kemudian keriuhan ini bisa kita redam sama-sama, semua yang tidak berkepentingan, atau misalnya seperti kita katakan misalnya yang sudah sering disebut di forum ini, Prof. Mahfud yang kemudian offside dalam memberikan pernyataan, bahwa kemudian itu bukan offside, katakanlah misalnya, agar kemudian tidak riuh, sudahilah. Jangan memberikan pernyataan yang kemudian ini memunculkan gosip-gosip liar, praduga, prasangka yang kita tidak, kami bilang kalau Prof. Mahfud punya bukti, buka. Siapa yang bermain, siapa yang intervensi putusan, agar kemudian kami yang tertuduh ini merasa enak juga Bang Karni. Kan gak enak dibilangi ditunggangi. Loh gak enak ditunggangi itu. Iya. Gak enak banget loh. Karena kemudian kami juga merasa loh, ini publik Prima mau tunda pemilu. Padahal 1 tahun 2 tahun yang lalu kami sudah bilang kami tidak sepakat tunda pemilu. Kami tidak sepakat presiden 3 periode. Kami tidak sepakat perpanjangan jabatan. Saya bisa Pak Karni. Saya tunggu dari tadi ini. Yang pertama saya akan mengatakan begini. Apa bedanya sih PT UN dan PN Jakarta Pusat dalam hal ini? Sangat beda. Yang satu ini Court of Justice. Bisa. Udah. Ini pengadilan mengadili keadilan. Kalau PT UN itu Court of Law. Dia hanya mengadili undang-undang apa yang cocok untuk diputuskan. Nah, ini penting sekali karena apa? Kenapa saya menganggap tidak heran untuk putusan Jakarta Pusat ini? Karena ini bicara keadilan, orang teraniaya haknya. Sehingga diputuskan penggantian kerugian 500 juta. Ini buktinya. Nah, kemudian mengenai pembidangan hukum. Jelas hukum itu pembidangan, mau kodifikasi, mau unifikasi hukum di negara manapun berbeda penerapannya. Nah, ini penerapan yang diajukan adalah mengenai PMH, perbuatan melanggar hukum, yang hukumnya ada ditemukan secara terbukti. Bahkan amarnya berpindah kepada penundaan. Saya boleh masuk Prof. Prof harus baca juga Perma nomor 2 2019. Saya sangat tahu itu, ya, saya sudah tahu. Dan sudah jelas bahwa itu sudah beralih. Catatan kita seluruh perkara yang PMH, yang berhadapan dengan badan peradilan, itu semua dinyatakan tidak dapat diterima. Satu-satunya ya ini. Saya harus mengatakan ini antar pihak, interpartis, yaitu pemilu. Kalau interpartis kenapa pemilunya yang ditunda, Prof? Itu yang saya mau bicara. Saya mau bicara ini. Kalau penggantiannya sudah jelas interpartis, tetapi kepada erga omnes namanya, menyangkut itu yang lebih luas. Itu yang saya juga pertanyakan, apakah ini ultra petita apa tidak. Saya nggak mencampuri putusan, tapi saya menggambar sistem yang ada. Kalau dipersalahkan di KPN tidak salah. Dia menggugat interpartis, yaitu KPU dengan yang berhubungan kepada partai ini. Bahwa putusannya atau pengajuannya juga termasuk itu bisa ultra petita yang saya katakan tadi. Tetapi ultra petita pun kalau untuk kepentingan orang banyak, nggak disalahkan, ada pembenarannya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan dan mengomentari tadi Bapak tadi, kalau mengenai hukum itu disatukan tidak selalu begitu, karena berbeda ruang, berbeda karakter, berbeda rezim maksud saya. Itu tidak benar kalau dikatakan hukum itu sudah disatukan, dikodek atau di unifikasikan, bukan begitu.
Tetap ada pemilah. Bang Karni izin saya membantah beliau, guru saya juga. Saya kutip adalah Hans Kelsen soal bagaimana dulu hukum publik lalu pecah menjadi berbagai ranah hukum. Lalu sekarang menyatu lagi. Ini cerita dulu kemudian menjadi sekarang. Maka saya kutip pandangan Hans Kelsen soal penyatuan unsur-unsur. Itu boleh saja, Ya, itu doktrin. Ya, itu ya. doktrin, Makanya saya ya. jelaskan. Doktrin boleh aja Anda percaya itu, saya berkonsep yang konsep lain. itu saya menjelaskan bahwa di antara hukum ada rangkaian. Untuk itu perlu ada pemisahan-pemisahan. Itu maksud saya. Nah, sekarang Hans Kelsen apa itu hukum murni, ya, Bung. Prof Jadi silakan berbeda. baca Hukum dan Nyambung Negara. Itu bukan soal hukum murni, buku yang lain itu. Ini Hukum dan Negara. Nah, yang saya ingin jelaskan begini. Dulu sebelum lahir Undang-Undang Nomor 586, memang ada peristiwa perbuatan melawan hukum namanya dulu, yang berkaitan dengan badan penyelenggara negara, kemudian timbul keraguan orang karena konsep kita dulu negara integralistik tidak diperkenankan warga mengkritik kebijakan negara. Tapi ada permasalahan dengan kebijakan negara sehingga kemudian dibuatlah konsep PMH itu masuk ke wilayah perdata. Tapi begitu lahir Undang-Undang 86 ada diskusi baru, lahir Undang-Undang Nomor 9 perbaikannya, lahir Undang-Undang 30 2019, semua kemudian membedakan bahwa PMH yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara harus dialihkan ke Petun. Karena ini berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara. Apa yang digugat oleh teman-teman Partai Prima itu berkaitan dengan tindakan dan kebijakan badan penyelenggara negara yang bernama KPU. Maka benarlah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 2 2019, Perma nomor 4 2019, Perma nomor 2 2015 yang memberikan ruang pembatasan-pembatasan itu. Bukankah Prof sendiri yang menyebutkan perlu pembatasan ruang berdasarkan objek hukum apa yang sedang mau diselesaikan. Oleh karena itu sudah terang ini perkaranya. Untuk Partai Prima kita sudah punya pengalaman. PBB dan PKPI dulu juga masuk belakangan. Kita hari ini punya pengalaman, Partai Umat juga masuk belakangan. Tetapi sama sekali hak Partai Prima ini tidak boleh mengganggu hak ratusan juta warga negara Indonesia untuk memilih 5 tahun sekali. Baik. Pak Karni. Baik. Dikit aja. Dikit ya. Membantah Pak Ferry. Ya, soal presiden. Kalau membantah hukum saya kuliah Ya, lagi. soal presiden. Jadi ini kan polemiknya udah selesai lah itu. Pak Ferry tadi bilang tidak ada. Pemerintah juga, DPR juga, semuanya sama gitu. Jadi sekarang silakan awasi saja prosesnya, jalan saja Pak Ferry. Karena kan sulit juga kalau seandainya apa-apa itu semua kata presiden gitu. Pak Ferry lagi duduk, tapi ada yang ngomong Pak Ferry lagi stand up gitu. Saya harus percaya yang mana, kan nggak bisa kebenaran begitu gitu loh. Nah jadi menurut kami ya proses hukum kembalikan ke lembaga masing-masing, presiden sikapnya jelas, tidak ada terlibat dalam itu. Terima kasih. Saya tetap bertahan Pak Karni, maaf. Ya, saya harus bertahan. Ini kita ditonton se-Indonesia ini. Saya bertahan juga Prof, tapi pakai Perma. Prof bertahan karena apa? Saya bertahan karena tidak bisa dihalangi keadilan oleh seorang, oleh lembaga manapun. Apakah peradilan lain bukan untuk mencari keadilan? Sama. Udah Tapi kan selesai. ada putusannya. Ya ada peraturannya. Ini buktinya hakim memutus itu. Jadi tolong jangan berpandai-pandai sendiri. Ya. Saya bukan berpandai sendiri. Saya sebut undang-undang, konstitusi, Perma. Prof menyebut apa? Saya menyebut keadilan di atas itu semua. Keadilan. Apa dia mau dibiarkan? Nah, saya mau tanya sama Itu Anda. perspektif subjektif. Tapi perspektif hukum, Tidak. silakan subjek itu mencari keadilan Hukum sesuai mencari aturan-aturannya. kepengadilan. Kalau Prof tidak menyebutkan peraturan, berarti Prof mengabaikan semangat Peraturan apa? dibentuk. Ya saya sudah sebut peraturan, tidak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang Anda bilang Berarti itu kan, berarti Prof di atas hukum, di atas peraturan. oh, jangan begitu. Ya Jangan tidak begitu. tidak menyebut normanya, Oh, tidak menyebut tidak. aturannya, Tidak. cuman asumsi-asumsi saja. Peraturannya jelas ada. Kalau Saya begitu katakan Prof tadi. subjektif dan berasumsi saja. Oh, tidak. Jangan karena mengadili Partai Prima kita tidak Emang menyampaikan Anda apa mengadakan keadilan. Perma itu apa sih? Saya mau tanya. Peraturan, Saya saya geling. tahu. Dari mana itu Harus peraturan ini? harus dipatuhi.
Pernah belajar enggak Undang-Undang 12 2011? Saya mengajar, Pak Rumah. Saya mengajar. Maka itu Anda salah. Siapa salah? Karena Undang-Undang 11 harus peraturan. Peraturan perundang-undangan. Saya gak minta gantian. Kalau tidak ada aturan yang mengatur, itu. Ada nih peraturan yang mengaturnya. Bukan peraturan nomor 2 itu, Perma nomor 2 itu kan peraturan mengatur. Kalau Perma itu memang solid, dia diundang-undangkan. Buat undang-undang dia. Baik, cukup saya kira. Pemirsa, kekuasaan yang tidak terbatas akan mengkorup pikiran orang-orang yang menguasainya. Dan itu akan mengakibatkan runtuhnya hukum dan mulainya tirani. Kata William Pitt, Perdana Menteri Inggris tahun 1700-an. Kita ketemu LC akan datang.